Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum Ketua Gugus Tugas menyampaikan laporan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif, dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB. Yang kedua, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya. Misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan. Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan? Berapa yang telah di-tracing setiap hari? Betul-betul. Ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan? Karena saya melihat ada yang sudah positif aja masih bisa lari dari rumah sakit. Yang PDP masih beraktivitas ke sana kemari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid, ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster. Ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tabligh, ada klaster goa, ada klaster rebesan pemudik, ada klaster industri. Ini perlu betul-betul dimonitor secara baik. Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89.000 yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16.000. Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri. Kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana. Harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak.